Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihde Ibtihaj. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan studi identifikasi keterjadian tsunami berbasis WebGIS dalam upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia. Ini adalah daftar isi presentasinya. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Mengapa penelitian ini dilakukan? Yang pertama adalah karena Indonesia merupakan negara yang berpotensi terjadinya bencana geologi. Kemudian yang kedua, masih sangat minim tentang publikasi tsunami di Indonesia. Dan yang ketiga adalah Indonesia ini belum punya platform yang berisikan tentang sejarah kejadian tsunami yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian daripada penelitian ini yang pertama adalah mengidentifikasi sejarah keterjadian tsunami beserta mekanismenya. Kemudian membuat pangkalan data yang berbasis WebGIS berisikan tentang sejarah tsunami di Indonesia. Kemudian tsunami. Apa yang dimaksud dengan tsunami? Tsunami merupakan gelombang besar yang terjadi karena adanya perpindahan kolom air. Ketika tsunami terjadi, maka tsunami akan membawa berbagai macam material dari lautan menuju daratan. Nah, ketika material itu sampai ke daratan, maka material itu akan mengalami pengendapan kembali. Nah, endapan yang terbentuk dari tsunami itu yang dapat kita identifikasi untuk mengetahui apakah endapan tersebut suatu endapan tsunami atau bukan. Kemudian tsunami ini terjadi karena beberapa mekanisme. Yang pertama adalah karena bisa saja disebabkan oleh gempa bumi. Yang kedua bisa saja disebabkan oleh karena adanya longsoran bawah laut. Yang ketiga bisa saja karena vulkanisme atau gunung api. Dan yang keempat, bisa saja karena asteroid. Dari keempat mekanisme ini, tsunami bisa saja terjadi karena dua sebab. Misalkan karena gempa dengan gunung api atau gempa dengan longsor bawah laut bisa saja terjadi. Selanjutnya paleotsunami. Paleotsunami itu merupakan tsunami yang telah terjadi, namun tidak tercatat dalam sejarah atau tidak ada pengamatan tertulis tentang kejadian tsunami tersebut. Dapat kita sederhanakan, paleotsunami merupakan tsunami yang terjadi pada masa lalu atau tsunami purba. Selanjutnya adalah proksi paleotsunami. Tadi ketika tsunami terjadi, dia akan membawa material ke daratan dan membentuk endapan. Nah, proksi paleotsunami adalah suatu kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu endapan merupakan endapan paleotsunami atau bukan. Nah, ada 30 proksi yang sudah dikembangkan oleh Gov et al. Tahun 2012 untuk mengidentifikasi suatu endapan itu adalah endapan tsunami atau bukan. Ke-30 proksi itu terbagi menjadi ke dalam kategori geologi, kategori kimia, kategori arkeologi, kategori biologi, dan juga termasuk di dalamnya adalah cerita rakyat yang berkaitan tentang tsunami itu merupakan bagian daripada proksi paleotsunami juga. Selanjutnya adalah WebGIS. WebGIS merupakan bagian daripada SIG, Sistem Informasi Geografis. SIG sendiri merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menginformasikan data spasial menggunakan jaringan telekomunikasi. Kemudian WebGIS dapat kita sederhanakan, WebGIS ini merupakan SIG yang menggunakan internet sebagai akses utama, sehingga menggunakan WebGIS ini kita dapat melakukan akses data, dapat mengolah data, dan juga mendistribusikan data menggunakan jaringan internet. Mengapa WebGIS dipilih? Yang pertama adalah WebGIS merupakan media yang sangat efektif dan mudah untuk menginformasikan data. Kemudian dia ini merupakan media yang mudah digunakan, media yang hemat biaya, dan juga media yang mudah diakses. Ini ada beberapa contoh WebGIS yang sudah dikembangkan. Pertama ada dari SDM, ini merupakan WebGIS yang berisikan tentang energi di Indonesia, baik itu eksplorasinya, sumber daya, dan juga eksploitasinya. Kemudian ada New Zealand Paleotsunami Database, ini merupakan WebGIS yang berisikan tentang sejarah paleotsunami di Selandia Baru. Nah, ini ada Inaris. Inaris ini merupakan WebGIS yang dibuat oleh BNPB berisikan tentang kajian risiko bencana di Indonesia. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian dimulai dengan studi literatur, kemudian mengumpulkan daftar pustaka,
mengumpulkan literatur yang berkaitan tentang tsunami di Indonesia, dan selanjutnya data-data tersebut akan diolah di matrikulasi data dan kemudian diolah menggunakan ArcGIS desktop, dan selanjutnya dibuat di ArcGIS online untuk membuat WebGIS-nya. Hasil akhirnya kita akan mendapatkan WebGIS Paleotsunami Database Indonesia. Selanjutnya pengolahan dan analisis data. Sumber data yang digunakan itu dapat berupa buku, dapat berupa jurnal ilmiah, ataupun laporan penelitian, dan juga tugas akhir yang berhubungan tentang tsunami di Indonesia. Kemudian alat yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama ada ArcGIS 10.3, ArcGIS Online, dan Microsoft Office. Kemudian analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, mengidentifikasi sebab tsunami di Indonesia yang dominan apa saja berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian mengidentifikasi proksi apa yang paling efektif untuk digunakan dalam penelitian paleotsunami di Indonesia berdasarkan proksi-proksi yang sudah pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Kemudian hasil penelitian ataupun target yang ingin dicapai daripada penelitian ini, yang pertama adalah terbuatnya WebGIS tentang paleotsunami di Indonesia. Kemudian teridentifikasi mekanisme penyebab tsunami yang dominan di Indonesia, dan yang ketiga adalah diketahui proksi apa yang efektif untuk digunakan dalam penelitian paleotsunami di Indonesia. Selanjutnya adalah lini masa penelitian. Studi literatur sudah dilakukan sejak bulan Oktober 2020 dan diharapkan penelitian skripsi ini dapat selesai pada bulan Mei 2021. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan presentasi dan juga penelitian skripsi. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.